Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Medan. Berjumpa kembali kita. Berjumpa lagi kita di hari Selasa ya. Hari Selasa. Kemarin kita Jumat ya. Ya. Karena ada pergantian shift. Baik, kita seperti biasa kita akan membahas 3 berita yang hari ini cukup hot dan banyak di atensi oleh para pembaca Tribun Medan. Ini yang pertama, kejadiannya sebenarnya sudah berlalu beberapa hari ya, tapi hari ini kita dapat wawancara dengan. Oh, berarti udah berapa seminggu? Nah, nggak sampai, mungkin 3 atau 4 hari lah. Nah, terkait maling lembu. Iya, ini terkait maling lembu. Bukan maling lembunya sebenarnya, dia mengambil seng di satu peternakan yang milik mantan gubernur kita Bapak almarhum Haji Samsul Arifin almarhum yang di Polonia. Ya, yang di kawasan Medan Polonia. Sarirejo ya. Ya, Sarirejo. Nah, naasnya ini pelakunya malingnya sekarang justru dia pelaku dan sekaligus jadi korban. Bagaimana ya? Mati dia. Ya kan? Nah, orang yang jadi persoalan sekarang adalah dia kan pelaku maling kepergok, kemudian ditangkap oleh para penjaga. Iya, penjaga, dan kemudian terjadi pergumulan dan seterusnya. Nah, dia ditebas. Oh, kirain ngendep ketahuan ditebas langsung. Enggak, sempat terjadi semacam gelut lah gitu ya. Berarti yang jaga itu 3 orang ya? Ya, 3 orang. Ini atas nama Gunawan, kemudian Aldi Pradana dan Birla. Ya, jadi 3 ini sekarang ditahan oleh polisi karena tuduhannya adalah pembunuhan. Padahal nggak sengaja. Menurut keluarganya begitu. Tapi kok diidentifikasi katanya tebasannya di kaki. Ditebas di kaki. Nah, masalahnya adalah tebasannya itu bukan tebas biasa, ecek-ecek, enggak, tapi pop gitu, dan kehabisan darah, akhirnya meninggal dunia. Tapi menurut istrinya, istri dari pelaku ini, Gunawan, nggak sengaja lah itu katanya, karena dia kan mau melindungi tempat yang dia jaga ya. Kan. Nah, tujuan suaminya itu adalah melakukan supaya malingnya itu nggak lari. Iya, karena kalau memang membunuh, kenapa kakinya nggak ditutup aja sekalian, kepala atau leher ya. Nah, tadi kita mewawancarai langsung istri daripada Gunawan ya? Pelaku ini, Pak Gunawan. Nah, mungkin kita lihat dulu videonya. Nah, ini masyarakat ini, karena ini semua satu gang ini tahu mereka pencuri. Nah, mereka juga ikut kejar pakai kayu setiap kali. Jangan mereka bilang tidak. Nah, dari sini masuk ke tanah Pak Samsul. Nah, itu mana, Bu? yang nomor 2 ini udah juga udah dibongkar juga sama dia. Cuma di sana pun masih ada barang bukti. Tunjukkan pakai tangan kiri gitu. Ada sini. Kirim ke Jupiter. Tembok tuh kenapa nggak cari? Itu lokasi apa, Bu? Ya, Itu lokasi apa? Tanah kambing di sini kan. Oh, Itu Sekarang udah kosong. milik siapa itu, Bu? Ini milik Pak Samsul. semalam pencurinya itu dapatnya di mana? Kalau dapatnya bang, ya di situ lah ya kan. Kan dia lari. Katanya kan kalau ketemu suami saya dia udah sembunyi di bawah kolongnya gitu. Mbak Semak ya? Di center lari dia, kan dia ngelawan bang. Apa dia melawan? Ya kalau pakai apa yang dia melawan kan dia lari kan, dia kayak gitu. Dia lari, makanya kan namanya kita menangkap maling kan bang, nggak mungkin tangan kosong. Karena kan kita di sini termasuk sendirian, kayak gitu kan bang. Makanya lah alat kan suami saya itu tadi, namanya kan refleks juga kan bang. Namanya Alatnya apa? dia memang bawa parang dia. Ya. Cuma kan dia kan refleks. Maksudnya dia kan bukan mau niat membunuh bang, kan mau menganukan dia lah, mau melemahkan lawan kan kayak gitu kan. Untuk jaga-jaga diri lah kayak gitu. Kan saya pun sebagai istri kan nggak mungkin juga nyuruh suami saya bunuh orang bang. Kayak gitu, kami udah bolak-balik bang. Setiap hari dicuri. Lampu-lampu kami, sepatu anak sekolah dicurinya bang. Masuk ternak juga. Kalau ternaknya memang alhamdulillah kapan karena kami taruh di sini, makanya nggak dicurinya. Berarti barang-barangnya. Iya, sanyu 3, mesin babat di dalam situ diambilnya. Dan itu sebelumnya itu bang, sebelumnya itu dibongkar habis tuh. Yang sang itu kandang itu. Hingga akhirnya dia ketahuan. Ya pindah kemari. Ya kita apa sama abang
Ya kalau masalah itu kan ya saya kan pun juga nggak tahu karena mungkin refleksnya dia tadi kan kayak gitu. Ya kalau memang niatnya memang bunuh kenapa nggak langsung dibunuhkan, cocokkan kepalanya apa ke perutnya sekalian kan kayak gitu, kena kakinya. Putus nggak kabarnya? Kayaknya enggak lah bang kalau putusnya. Cuman Karena dia luka melari, aja. makanya dipukul Ya kakinya. ibaratnya kan karena dia itu tadi melawan kan kayak gitu. Ah ya ampun. Mana melawan, makanya kan kita refleks loh bang. Udah pasti kan namanya kita melawan maling kan nggak tangan kosong Nah, gitu. setahu kita kakinya sebelah kanan apa sebelah kiri? Atau Kalau- dua? Kayaknya kalau saya tahu karena kan saya nggak berani mendekat bang. Sebelah kiri kalau setahu saya tapi ya. Ya, gitu ya. Maling jadi nggak mungkin juga jadi korban juga ya. Iya, karena dia mati makanya dia korban. Cuma persoalannya adalah itu tadi mungkin bisa polisi bisa ada pertimbangan lah karena memang Iya, dia karena ini pelaku sering ya. kejahatan kan. Dan katanya kata istrinya juga hampir semua alat-alat di sana hilang, Iya, sanyo pun sampai 3 sepatu anak sekolah pun diangkatnya kan. limbahnya. Nah itu juga mungkin ada pertimbangan khusus lah dari polisi ya karena memang Lebih bijak lah kan. Tapi perkembangannya coba kita tanya kepada reporter kita, ada Alfian Syah. Halo Fian. Selamat sore, Bang. Selamat sore Pian. Sore, Bang. Nah, bagaimana perkembangan terakhirnya Pian kasus ini? Ya, perkembangan terakhirnya memang dari pasca tewasnya juga maling seks dan kayu roti itu, polisi sudah menangkap 3 orang dan sudah dijadikan tersangka. Nah, 2 di antaranya itu merupakan penjaga ternak di kawasan tersebut dan 1 lagi itu merupakan teman dari keduanya ini yang diduga turut membantu menghilangkan nyawa dari si korban ini, Bang. Nah, tadi kita sempat datangi lokasi tempat di mana kejadian itu. Menurut keterangan dari beberapa orang warga termasuk istri dari salah satu tersangka ini mengatakan bahwa saya memang di sana itu tidak cukup rawan sekali dan hampir terjadi di setiap malamnya begitu. Para maling ini tuh seringkali mengambil seng dari kandang-kandang ternak di sana sehingga memang sudah cukup sangat meresahkan, Bang. Gitu, Bang. Untuk penyidikan polisi, dia berapa kali udah di peternakan itu maling? Penyelidikan polisi itu diketahui juga ya Bang, karena si terduga malingnya ini kan meninggal dunia dan tidak bisa diambil keterangannya. Namun menurut kesaksian dari para warga di sana memang si korban ini memang sudah kerap kali Bang diduga melakukan aksi pencurian, terutama di tempat kandang kambing milik almarhum dari mantan gubernur kita ya Bang. Nah, di sana juga dia ini si penjaganya ini mengatakan bahwa sudah beberapa kali kehilangan sejumlah barang-barang. Namun sudah sempat itu dilaporkan ke Polsek Medan Baru dan tidak ada tanggapan begitu Bang. Hingga akhirnya itu terjadi halnya ini ditangkap dan berujung tewasnya dari korban. Berarti sudah pernah dilaporkan ya kasus ini Pian ya oleh para penjaga peternakan ini ya? Ya, tadi sempat kita tanyakan apakah kejadian pencurian yang terjadi kemarin itu apakah dilaporkan. Dia si istri dari salah satu tersangka mengatakan bahwasannya dia tidak mau lagi membuat laporan karena sebelumnya itu sudah sempat melapor dan tidak pernah ada tanggapan dari pihak kepolisian. Pian, sejauh ini bagaimana status katakanlah begitu ya, status dari para peternakan penjaga peternakan ini, apakah sudah jadi tersangka pembunuhan dan pasalnya pasal apa yang disangkutkan kepada atau adakah mereka? yang pasal yang meringankan mereka, kan mereka juga penjaga gitu.
Jauh itu Pak, keterangan dari kami plus ini baru itu kan ketiganya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 170 ayat 2 junto pasal 351 KUHP dan terkait tentang pengeroyokan dan juga penganiayaan berat Pak. Untuk peringan itu belum ada disampaikan baik itu polisi yang menetapkan 2 pasal kan. Oke. Berarti kayaknya belum ada pertimbangan polisi bahwa mereka itu apa ya kalau dibilang dari keterangan keluarganya itu ketidaksengajaan begitu Pian. Belum ada ya pertimbangan polisi untuk katakanlah meringankan karena sebelumnya kan mereka udah juga melaporkan kemudian korban ini dan pada saat kejadian itu pelaku kan, itu memang melakukan pencurian gitu ya. Iya, kan KWP 551 juga masuk. Iya, masuk tanpa izin. Apakah ada Pian? Ya, sejauh ini ada ya Bang pertimbangan dari pihak kepolisian terkait apakah akan ada istimewa ataupun meringankan hukuman terhadap ketiga para pelaku ini, karena memang ancaman ketiganya itu kan 12 tahun penjara Pak. Ya kan cukup kemudian harapan dari keluarga tersangka ini agar memberikan rasa adil lah kepada mereka ini, karena pertimbangannya seperti suami dari si Gunawan ini itu berharap suaminya itu dibebaskan karena merupakan tulang punggung dari keluarga Pak. Terus maling atau korban ini di domisilinya di situ juga ya, dekat-dekat peternakan itu juga. Ya, kebetulan memang harus kasih dari juga tidak jauh dari lokasi peternakan itu. Warga setempat berarti ya. PS-nya. Kalau pihak-pihak lain sudah ada nggak yang menanggapi ini Pian, misalnya dari meringankan korban LBH misalnya, apakah ada semacam upaya nanti untuk membantu para para korban yang sebenarnya yang sekarang jadi pelaku ini? Kan sebenarnya orang itu juga bertugas ya kan, sama-sama nyari makan lah. Mereka korban juga sebenarnya kan, korban pencurian karena sudah sering gitu kan. Tapi sekarang menjadi pelaku karena ya memang mati. Siapa yang palak kan kayak itu tiap hari hilang, tiap hari hilang. Apakah sudah ada Pian? Keluarga sendiri memang tadi sudah kita umum juga ya Bang. Mereka masih mau membaca-baca berita dan akan dipelajari dulu Bang terkait kasus ini. Kemungkinan nanti apakah akan dilakukan pendampingan atau bagaimana nanti akan kita tanyakan juga Bang dengan Oke, baik Pian, terima kasih laporannya. Mungkin kita tunggu perkembangan selanjutnya dari kasus ini. Ya, terima kasih, selamat sore. Ya ini jadi pelajaran ya. Jadi kalau ya bingung juga sih 50-50 karena dia juga penjaga kan. Kadang maling juga meresahkan, udah sering kali pasti kan. meresahkan karena bola-balik kan. Terus dia kayak mana ya? Mau kayak mana? Nggak mungkin ditangkap langsung lapor polisi. Tadi kalau kata istrinya tadi kan melawan. Nah, itu makanya melawan gitu ya pasti kita inilah telepon polisi udah kabur kan. Kabur. Makanya bingung juga sih. Kayaknya nggak ada lagi Pak Dato ya. Kalau ada Pak Dato mungkin agak lebih. Iya Pak Dato yang marah kan. Ini dia tiap hari. Pak Dato bisa bilang sama polisi kan itu wah ini kan pelaku punya aku ini peternakannya ini katanya kan. Karena ya kasihan juga kan. Iyalah. Yang jaga itu kan itu tanggung jawab dia jadinya kan. Tanggung jawab ya sudah bolak-balik itu yang membuat dan warga-warga juga bilang ya memang sering kerap kan dan meresahkan di situ. Oke, baik. Itu tadi berita pertama. Kemungkinan bisa banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini terjadi di negeri kita itu orang yang menangkap pencuri tapi kemudian naas pelakunya meninggal dunia akhirnya menjadi tersangka gitu juga pernah dulu ya perampok ya kan
begal ya, begal. Yang Begal. orang Madura itu juga Iya, kan. dia di begal. Dia dibegal, dia pandai main silat lah, bela diri lah. Bela diri, dibalas. Mati ya kan, kejadian. Di Medan pun pernah itu. Di Medan pernah, tapi kemudian dia justru jadi tersangka juga karena dinilai dia menyiapkan. Oh, yang itu menyiapkan alat disunggal untuk yang disunggal. Yang dia akhirnya lapor polisi saya. Karena di dalam jok sepeda motornya ada pisau belati ya kan. Ketika ditanya, ini ngapain kau siapkan pisau belati? Ya, daerah saya rawan Pak, saya takut katanya. Berarti kau memang mau membunuh orang? Bukan membunuh orang, ini alat yang mau karena dia sering katanya pulang malam. Pulang malam lewat tengah malam. Jalannya itu sepi. Dan waktu itu sedang rawan-rawannya begal, jadi dia takut ditaruh. Rupanya benar. Naasnya dia benar-benar dia diadang oleh begal dan dikeluarkannya lah langsung pisaunya itu. Kalau itu memang langsung nusuk ke badan kan. Cuman kayak gini Bang, kalau nggak kita tusuk kita yang tertusuk. Kita ditusuk kan gitu. Itu makanya. Udah kayak hukum rimba ya sebenarnya kalau di jalan ini kan. Kalau nggak kau yang mati, aku yang mati. Makanya keretaku hilang kan gitu. Ya keamanan sendiri lah. Ini kalau kayak gini yang digergajinya broti tadi kan, broti sama seng. Itu kok dijual kan lumayan kan. Cuman kan nanti yang masalahnya yang jaga itu kenapa bisa lepas yang kayak gini besarnya katanya. Makanya itu. Ya, itulah kita tunggu dilema lah itu ya. Perkembangan selanjutnya, mudah-mudahan ada pihak-pihak yang punya kemampuan di dalam hukum bisa membantu, entah LBH atau apa mungkin bisa membantu. Setidaknya meringankan lah. Kita tahu dia juga pasti salah. Ini pasti salah karena mati kan. Dalam hukum itu ada yang namanya bermain hakim sendiri, sendiri itu kan dilarang juga. Nah, cuma dalam posisi tertentu posisi kan malam pula kan. Malam menjelang pagi dan itu di depan mata tuh kan. Maling kau ya. Pasti ada emosi itu. Nggak semua orang bisa menjaga emosi kan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua kita ke Simalungun. Ini di Dusun Marihat Tongah, Nagori Marihat Raja, Kecamatan Dolo Panribuan. Ini warga kucar kacir kemarin. Sebenarnya nggak kucar kacir apa juga ya, karena ada harimau berukuran lumayan besar ini masuk kampung dan terjebak di jebakan babi katanya. Jadi ada jebakan kerangkeng gitu untuk menangkap babi hutan yang merusak ladang babi hutan gitu. Rupanya pas ditengok harimau di dalam. Untung yang ngambil itu apa enggak aku kacir besar pula ukuran harimaunya kan. Tapi kita lihat tadi sempat ditembak bius sama BKS. Berarti mereka udah lapor ya? Sudah lapor, makanya itu kucar kacirnya di situ ya kan, harimau ya. Nah, masuk ke daratan babi. Tapi itu memang habitat dia? Nggak tahu itu apa perlintasan atau enggak, mungkin. Kalau kita lihat dulu karena Marihat Tongah ya kan? Marihat Tongah ya. Sini aja dulu, patingin. Udah ya, oke. Jaga jarak bang, Oke, ditutup aja, Mana kipas mana banyak tadi? Berkupas kipas ini. Mana? Bukan apa kipas apa? Kertas buku tadi ada. Udah saya bilang siapkan karton tadi. Besar ya? Oh, dewasa. Iya kan? Itu udah bisa makan lembu itu. Jangankan lembu tuh besar. Tapi itu pertanyaannya, apakah itu jalur perlintasan dia? Kenapa dia bisa masuk situ? Iya makanya. Itu mungkin habitatnya kan biasanya kan di arah-arah apa sana kan? Kalau nggak di Karo, kemudian di Mandailing ya biasanya. Tapi kok bisa masuk ke Simalungun ya? Simalungun. Apa sudah berkelana? Apa sudah ada jalannya? Ya kalau harimau kan memang fighter sendiri kan, makhluk pengelana kemana-mana ya. Saya coba ditanya, warga nggak ada yang nanya tadi itu ya. Iya. Bahasa apa dia? Ya kan? Dari mana mungkin kan?
mungkin di habitatnya sudah nggak ada lagi tempat, Bang. Iya, kalau dia bahasa Mendeling berarti dari sana. Iya, dari Songonon. Songonon gitu ya kan, atau dari Aceh juga bisa. Iya. Kita ada reporter kita nih, Alija. Iya, halo. Halo Alija. Wais. Halo. Dan Bang Daniel. Itu dan Bang. Ibu Ners berada. Itu pangkas karena nggak ditandai harimau deh. Iya, tadi kemarin petan harimau. Harimau tuh gitu kan, menandai dia orangnya. Oke, silakan. Ya, bagaimana aja? Bagaimana harimau ini bisa masuk ke Simalungun. wilayah Simalungun? Nah, nyasar atau bagaimana nih? Karena apakah memang Simalungun itu, hutan-hutan Simalungun itu termasuk dalam jalur perlintasan harimau Sumatera atau bagaimana? Atau habitatnya di sana? Nah, ada habitat di sana. Biasanya kan Palas kan, Padang Lawas kan. Biasanya arah Mendeling sana sama Karu kan. Nah, bagaimana aja? Ya, makasih Bang. Jadi tadi saya sudah kontak subbagian BKSDA yang di Pematang Siantar. Memang kebetulan untuk wawancara lebih lanjut cuma bisa dilakukan di Medan, Bang. Jadi cuma bisa by phone aja gitu ya. Jadi disampaikan oleh Pak Banua Darmansyah, disampaikan bahwasannya memang lokasi tersebut Dolok Panribuan itu kawasan hutan Parapat dan terus ke Toba sana itu memang masih wilayah range-nya harimau begitu, harimau Sumatera. Jadi memang kebetulan di sana itu memang masih juga ada babi hutan, Bang. Jadi rantai makanannya juga masih ada gitu ya, Bang. Ya, termasuk dalam kasus ini juga di mana warga sebenarnya untuk menjebak babi hutan justru malah dapatnya harimau begitu, Bang. Jackpot ya. Jackpot. Iya. Kemudian memang selama memang tugas di Siantar memang kasus-kasus teror harimau ini memang sudah beberapa kali memang dilakukan, Bang. Dilakukan harimau ya, Bang, maksudnya. Jadi bukan meneror harimau lalu, iya, di bulan 4 2022 kemarin harimau juga menyerang sapi di kecamatan sebelah yang sekarang ini gitu, Bang. Kecamatan Jorlang Hataran. Sampai soak jadinya punggungnya sapi begitu, Bang. Jadi memang kasus-kasus kemunculan wujud harimau ini memang hampir tiap tahun ada di Simalungun, Bang. Tapi begitu, yang Bang, terjebak dan tertangkap bukan tertangkap lah ya, terjebak di dalam perangkap ini baru sekali ini aja. Iya, Bang. Baru ini terperangkap warga nggak sengaja ya, Bang. Sebelumnya sekitar 2021 sempat ada penampakan video dari warga itu di daerah pasir sungai itu seperti ada jejak kaki kucing besar gitu ya. Tapi memang wujudnya nggak nampak apakah itu memang buatan warga, settingan atau gimana. Jadi kita nggak tahu ya, Bang, sampai akhirnya hari Minggu harimau berbobot 80 kilo berusia 4,5 tahun ini ya terjerat secara tak sengaja oleh warga sekitar gitu, Bang. Ini kondisi harimaunya bagaimana aja? Masih hidup sekarang? Atau apakah masih bugar atau bagaimana? Ini kan karena sakit gitu. Kalau kita lihat ini kan harimaunya sehat ya, pingsan ya kayaknya ya. Nah, bagaimana kondisi umum dari harimau ini sekarang ya? Jadi nggak sengaja ketangkap jam 12 Minggu siang, Bang ya. Jadi ketangkap, kemudian waktu itu masih memberontak harimaunya. Warga kemudian ketakutan sehingga warga bersama Muspika Kecamatan Dolok Panribuan akhirnya menghubungi sub BKSDA Pematang Siantar. Nah, sambil menunggu BKSDA datang inilah, Bang, karena memang lokasi juga agak di pelosok ya, Bang, di pedalaman. Setelah datang BKSDA dilakukan tembak bius dan semalam baru dievakuasi dan dibawa ke Balai Konservasi Harimau di Tapanuli Selatan begitu, Bang Agus. Jadi lukanya itu di kaki kanan bagian depan begitu, Bang. Oh ya, karena masuk ke dalam, terperosok ke dalam ya ini ya jebakan babi hutannya. Itu kalau nggak salah ya jebakan babi hutan itu kan agak di bawah digali gitu ya, di bawah tanah. Di bawah tanah ya. Iya. Ya, Bang, jadi kebetulan memang BKSDA juga datang bawa dokter hewan ya, Bang. Jadi mudah-mudahan nggak sampai diamputasi lah kaki depannya si harimau begitu, Bang. Kalau udah diamputasi sudah berat itu. Sekarang harimaunya ini di mana aja? Apakah dibawa ke Medan atau bagaimana? Udah di Tapsel.
Udah di Tapsel Pak, dibawa ke Tapsel langsung. Oh Tapsel ya untuk. Iya. Oh apanya di Tapsel ya? Oh iya betul. Iya, konservasi harimaunya di Tapsel Bang. Oke. Berarti memang ada perintasan mereka dan ada habitat di sana ya, Ja? Iya. Jadi tadi juga saya tanyakan ke BKSDA Pematang Siantar, apakah memang harimau ini memang endemiknya habitatnya di sini? Ya disampaikan BKSDA memang namanya harimau Sumatera, wilayah jangkauannya itu memang dari Aceh sampai dengan Lampung. Dia untuk Sumut sendiri memang ada di Pakpak dan Simalungun ini ya Bang harimaunya. Kemudian terkait dengan berapakah jumlah populasi harimau Sumatera yang ada di Simalungun, nah ini yang nggak bisa dijawab BKSDA karena memang untuk survei ke lapangan, untuk memasang kamera trap, kemudian menguji jejak dan kotoran, apakah itu kotoran harimau, itu memang membutuhkan biaya Bang. Ya, jadi ya belum ada dalam jadi mungkin itulah jadi hambatan BKSDA Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendeteksi berapa sebenarnya jumlah populasi harimau di Simalungun ini Bang, harimau Sumatera khususnya Bang. Ini jenis kelaminnya apa, Ja? Jantan Bang. Jantan ya. Wow, berarti kalau ada jantan ada betinanya nih biasanya. Ya kan dia ngejar kemana betinanya pergi kayak. Berarti sudah rawan juga di daerah itu ya? Iya. Kalau warga setempat bagaimana, Ja? Setelah kalau sebelumnya kan penampakan dugaan bahwa ternak sapi atau kambing atau ayam itu hilang diduga dimangsa oleh harimau. Sekarang sudah nampak beneran harimaunya. Warga setempat bagaimana, Ja? Apakah meningkatkan kewaspadaan atau bagaimana? Ya, Bupati setelah kasus ini memang Bupati mengimbau warga setempat itu untuk lebih hati-hati ya Bang, lebih hati-hati dan segala macam kemungkinan ancaman gitu ya. Biasa harimau udah mengeluarkan suara begitu dari jauh, suara ngeraungnya gitu ya, mungkin udah langsung dilaporkan aja, jangan mengambil tindakan sendiri. Memang untuk kasus ini setelah temuan ini agak lebih tenang ya Bang. Nggak seperti tahun lalu saat menyerang sapi, tapi dia nggak ditemukan. Saat tahun lalu itu warga setempat sampai bikin apel malam begitu Bang. Kalau sekarang mungkin nggak perlulah gitu. Kalau tahun lalu yang memang agak sangat mengancam ya Bang, karena sudah ada buktinya ya. Diserang, harimaunya nggak ada begitu Bang. Korbannya, pelakunya nggak ada ya kan. Kalau itu pelakunya langsung dapat. Rasa mungkin ini juga lah pelakunya. Ini juga kayak mungkin dapat jackpot lagi katanya. Iya, rupanya dia di sebelah kan, kecamatan sebelah. Oke, Ja, terima kasih laporannya. Barangkali kalau ke depan bisa kita tanya-tanya lah bagaimana kondisi harimau ini, bagaimana, apakah masih sehat, kakinya gimana, bisa diselamatkan atau enggak ya, mungkin itu ya, karena populasi harimau Sumatera ini kan semakin menipis. Dan ya hewan sekarang paling yang dilindungi ini ya, salah satu hewan yang dilindungi ini. Baik ya, terima kasih ya. Ya, makasih Bang Agus dan Bang Daniel. Selamat sore. Nah, ini yang bingung nih, yang salah siapa? Agak tenang katanya warga karena pelakunya nampak. Iya kan belum tahu pelakunya lagi yang lain. Mana tahu ada yang lain. Katanya kan ada betinanya kan. BKSDA bilang itu juga bagian dari habitat endeminya kan. Iya, dari Pakpak Karo kemudian turun ke Simalungun. Berarti ini dia panjang ini itu. jalur kanan lah ya. Iya. Kalau jalur kiri kan langsung Toba naik ke atas. Mungkin di sana di Simalungun enggak sedikit babinya. Barangkali. Jadi coba yang sana lah dulu kan. Di Pakpak udah sedikit ya kan, turun dia ke bawah ke Simalungun ya kan. Oh, ini banyak rupanya. Ini masih ada nih katanya kan. Kalau di Tapsel kan sudah ganti kelapa sawit sama kelapa, udah nggak ada. Cuman itu memang tanah hutan yang dan dijadikan ladang. Perladangan warga. Kalau perladangan warga ya masih okay lah. Masih memang ya jangan sawit aja lah ya. Iya, nah kalau udah ganti kelapa sawit, ganti karet, ganti kelapa, itu memang nggak bisa lagi untuk itu udah ke dalam-dalam itu, bukan lagi ke ladang, udah ke dalam rumah. Udah masuk ke rumah warga dia, seperti di ini ya,
di Tapsel kan beberapa Tapsel. kali. Mandailing Natal. Mandailing Natal itu beberapa kali harimau itu. Kok itu pelakunya nampak? Itu pelakunya nampak ya? Iya. Itu kocar kacir itu kan mau gawat ini mikirnya. Malam dia kan bersinar matanya. Dan tarian dia tuh. Suaranya itu itu. Aku pernah beberapa kali ya liputan harimau seperti ini ya. Nggak nampak barbutnya kalau kayak gini waktu itu. Cuma suaranya katanya seperti itu kan. Nah warga sekitar itu kan sudah terbiasa dengan itu kan. Kami yang tidak terbiasa takut gitu kan, pikir, harimau dekat. Enggak, itu kira-kira 1 kilometer dari sini kan. 1 kilometer suaranya sudah luar biasa. Apalagi dekat itu. Apalagi dekat. Aku tanya, kalau di kebun binatang enggak sekeras ini suaranya, enggak sekeras itu. Ya kan? Gitu masa kalau di kebun binatang udah lain tuh, dia agak malu-malu kata orang itu kan. Tapi kalau denger juga jatuh juga bang mental. Oh iyalah. Ini bukan anjing, lo anjing masih bisa usus ya kan. Iya. Harimau mah. Tapi dia takut sama ininya katanya, sama leluhurnya kucing. Belum tahu juga bang, masuk makan juga. Kok udah lapar cerita. Oke, itu kita beranjak dari Simalungun dan kita bergeser agak jauh sedikit ke tepi barat. Kok tepi barat ya? Sumatera Barat. Pesisir timur. Ini agak jauh. Karena pelakunya dari warga Sijunjung ke provinsi Sumatera Barat, agak ke Seleo tadi bilang ke tepi barat. Ini kejadian di Teluk Nibung, Tanjung Balai. Ini seorang berinisial RE, warga Sijunjung, Sumatera Barat. Ini yang menaiki kapal feri dari Malaysia menuju Indonesia. Tertangkap. Membawa barang terlarang, narkotika jenis sabu-sabu. 1,4 ini gram. Seberat 1,4 gram. Sikit. Untuk pakai sendiri. Nah, persoalannya adalah ketika dia melintasi, ini konyol nih sebenarnya kawan ini. Ketika dia melintasi pemeriksaan di pelabuhan Teluk ini selamat. Lagi tinggi mah. Hebat anaknya. Dari mana kok? Dari Malaysia bisa mungkin kayak gitu ya kan? Itu mabuk bang. Ini tinggi. Tinggi kayak mana? Gitu dia kan. Kalau gitu pinggir sungai. Mungkin aja dia makan apa namanya? Bombon ya. Mangga ini. Kalau mangga mentah itu mengkal-mengkal. Itu mata gitu ya kan? Nah, itulah. Mungkin dia menjawab aja nih ya. Petugas tuh curiga ini kenapa anak ini kok agak bele kayak gini, diperiksa. Dalam pengaruh narkoba. Kemudian digeledah, ternyata ditemukan itu. Nekat ya. Goblok nih. Ada videonya, kita lihat dulu. Belanja di sana. Di Malaysia. Ya. Udah berapa kali kau ke Malaysia? Sekali. Kok bisa tahu kau ini ada? Kalau bapak sekali. Hah? Dari mana? Jumpa di mana? Dari kawan. Kawan yang satu lagi. Oh, itu jumpanya. Uangnya uang siapa? Itu uang minta dari mama. Oh. Sebelumnya kita telah melakukan analisa terhadap daftar penumpang yang akan datang. Jadi di situ kita menemukan beberapa penumpang yang menurut kita pola perjalanannya agak mencurigakan, sehingga pada saat penumpang turun dari kapal feri kita sudah menghadirkan, kita periksa lebih dalam. Jadi pada waktu dia masuk kita periksa, kita wawancara. Pada saat kita wawancara juga dia kelihatan gugup dan bahasanya terbata-bata. Kita juga melakukan pengecekan terhadap semua barang bawaannya. Dari hasil itu kita lakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Di situ pas kita melakukan pengecekan, ternyata di dalam sepatunya, di dalam kaos kakinya dia menyembunyikan barang tersebut. Jadi atas temuan tersebut dia memang bisa mengakui itu punya dia, dan kemudian kita mengamankan si tersangka tersebut.
pihak Polres Jawa. Ada berapa berat bang jumlah barang? Berat kotor barang serta bungkusnya sekitar 2 gram. Pengakuannya bang mau dibawa kemana itu bang? Pengakuannya dibawa dia sendiri untuk dipakai sendiri. Nah itu kan Ya, memang agak- pas ya kan aku bilang tadi. Agak- ada geblek ya kan. Slow-slow gimana Ya. gitu ya. Ya mana usaleh bang. Dari mana? Dan uangnya dari Kau orang ambil tua sana, kan? loh. Dari mana kau ambil uangnya? Entah dari mama. Astaga. Cemana lah kayak gini. Generasi Dia kayak bawa rokok aja ya. ya. Slow santai sambil ketawa-ketawa. Di kos kaki katanya kan? Di kos kaki dia dapat. Berat kotor itu 2 gram, setelah dihitung ulang, ditimbang ulang itu 1,4 gram. Mungkin kita tanya dulu sama reporter kita, ada Alif Al-Qadri. Halo Alif. Ya, halo Bang Agus, halo Bang Daniel, selamat sore Medan. Selamat sore. Lip, Selamat sebelum sore. kita kesana aku mau tanya soal buaya tadi, Lip. Ini tadi tadi kan harimau kan? Ini ada di buaya, Simalungun. Ini di apa? Tempatmu ada buaya katanya. Di wilayah kerja Alif di mana tadi, Lip? Asan. Asan ya, Lip? Di Rahuning Bang, di Desa Rahuning 1, Kecamatan Rahuning. Rahuning itu di mana? Asahan? Di Kabupaten Asahan Bang. Di Kabupaten Asahan ada buaya muara ya, lumayan besar ini, ketangkap, terlihat warga sedang berarti belum ketangkap. Sedang berjemur-jemur, Pak. Oh. Ya John, udah ketangkap deh buayanya. Ya, buaya itu Bang, pertama kali dilihat warga itu pada tanggal 14 Oktober lalu Bang. Kemudian direkam oleh warga sedang mengemakan 1 ekor monyet Bang. 1 ekor monyet. Kemudian tidak serang berapa lama, sekitar 1 pekan, kembali direkam oleh warga mendapati buaya ini sedang berjemur di tepian Slow ya, sungai Bang. berjemur. Tadi saya sempat juga koordinasi dengan BKSDA Kisaran. Mereka mengaku saat ini sedang memasang perangkap Bang untuk menjebak sang buaya tersebut gitu Bang. Panjangnya berapa panjang, Lip? Ya, untuk panjang memang tadi BKSDA saya tanya mereka mengaku belum berani berapa, cuman diperkirakan ini buaya dewasa. Nah, kemudian Bang tadi Bang ini buaya ini jenis buaya muara, namun sebenarnya lokasi tersebut bukan habitat aslinya gitu Bang. Nah, untuk habitat asli itu sebenarnya yang di sungai tersebut adalah buaya ikan gitu Bang, yang muncungnya panjang. Namun ini kok buaya muara karena daerah Rahuning ini Bang jauh dari daerah muara atau dari pantai ya Bang ya, karena dia mau ngarah ke atas sana Bang, ke arah Rantau Prapat gitu Bang. Ada penjelasan nggak kenapa bisa ke situ nyasarnya buaya muara ini? Ya, pengakuan dari BKSDA tadi Bang, keterangan dari warga itu katanya dulu memang sempat ada buaya muara berukuran besar ini dapat warga. Nah, kemungkinan ini adalah anak-anak dari yang buaya muara tersebut gitu Bang. Jadi ini udah beranjak dewasa sehingga muncullah ke permukaan gitu Bang. Oke. Nah, terkait buaya muara yang dari apa? Yang dari Malaysia tadi gimana, Lip? Buaya juga ya? Buaya muara juga itu. Ya. Patuan dari mama. Dia kan beli sabu. Ya bagaimana, Lip? Ya, tersangka RE ini Bang merupakan warga Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, di mana saat dia pulang dari Malaysia menuju ke Indonesia pada Kamis 19 Oktober lalu diberhentikan oleh petugas Bea Cukai karena saat itu petugas Bea Cukai melihat lokasi perjalanannya Bang gitu. Nah, pas dilihat itu Bea Cukai mencurigai ada hal yang tidak benar dari si tersangka ini. Nah, saat diwawancara ternyata si tersangka ini seperti dalam kondisi ketinggian Bang, ketawa-ketawa, saat ditanya tersenyum, bahkan saat ditanya ini dia seperti tidak menyambung gitu Bang, sehingga petugas melakukan geledah fisik, didapatilah narkotika jenis sabu tersebut di dalam sepatu si tersangka tersebut Bang. Nah, tadi memang setelah saya konfirmasi lagi ke pihak kepolisian Bang, karena kan di Bea Cukai ini kan pihak Bea Cukai belum mendapatkan yang pasti gitu, karena saat diperiksa si tersangka ini dalam kondisi dipengaruhi oleh narkotika jenis sabu tersebut Bang. Nah, diserahkan ke pihak kepolisian, dilakukan penyelidikan ulang bahwasanya narkotika tersebut merupakan narkotika jenis yang terbaik Bang, atau yang terbagus gitu. Itu merupakan jenis Blue Ice gitu Bang. Blue Ice ini memang dikenal sebagai narkotika unggulan Bang untuk jenis narkotika jenis sabu itu. Nah,
pengakuan dari si tersangka ini bang, narkotika ini nantinya merupakan sampel untuk sebelum bandar yang ada di Sumatera Barat ini membeli ke Malaysia dengan jumlah yang besar gitu bang. Berarti jadi, bukan untuk pemakaian. Berarti bukan untuk pemakaian dia sendiri ya? Untuk sampel ya sebenarnya. Ya sebenarnya memang untuk sampel bang, cuman mungkin dalam perjalanan dia penasaran digunakannya gitu bang. Iya. Keterangan dari pihak Bea Cukai bang, si tersangka ini bahkan hampir 1 hari 1 malam dia ini bang, tidak sadarkan diri atau kita bilang ketinggian lah gitu bang. Astaga. Ada keterangan nggak Liv? Barang dari mana gitu? Iya, satu barang dari mana, kemudian yang kedua si pelaku ini, si RE ini apakah baru 1 kali ini melakukan perbuatannya atau sebelumnya sudah pernah? Dan dia memang merupakan agen yang memang untuk agen inilah ya, bukan? Karena dia dapat barang yang katanya bagus kan? Iya, dan menghubungkan dengan bandar ya. Berarti bukan. Ya. Keterangan dari Bea Cukai tadi bang, si RE ini bang baru sekali ke Malaysia, pengakuan dari si RE tersebut. Namun dari track record perjalanannya memang dicurigai dari lokasi yang sering masuk barang-barang ilegal gitu bang. Nah sehingga petugas melakukan penggeledahan dan mendapat itu. Barang tersebut didapat dari Malaysia bang. Cuman memang tadi tidak berani disebutkan oleh pihak Bea Cukai karena ada rencana untuk pengembangan bang ke Malaysianya sendiri gitu bang. Kemudian barang ini direncanakan untuk dijual di Sumatera Barat dengan seorang pria yang dipanggilnya Mamak bang, karena di Padang itu bang, Mamak itu seperti paman gitu bang. Salah pengertian kita, berarti bukan ibu ya. Diberikan uang oleh si Mamak tadi, kemudian disuruhlah untuk membeli narkotika yang sampel tadi gitu bang. Setelah dibeli karena dia penasaran digunakan dan dia sakau gitu. Surah pak. Gitu. Bagus. Dia ingin tahunya tinggi ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Ya. Si RE ini apakah bekerja sebagai TKI atau bagaimana Liv? Atau hanya disuruh aja? Orang suruhan kau pergi ke Malaysia. Takut dia dijebak pamannya dia kau balik lagi katanya kan? Dijebak mamanya enggak? Ya, maksudnya kalau orang yang belum pernah ke Malaysia, ya kan, pasti bingung dong. Pergi ke Malaysia dari Teluk Nibung lagi kan? Nampaknya kan. Masuknya dari Teluk Nibung pergi jalur ke Malaysia itu kan agak jauh itu kan, gimana? Orang yang dia mengaku baru sekali kayaknya perlu diragukan juga tuh. Kita lihat aja nanti di perjalanan dia sebelum. Dia bukan TKI ya Liv ya? Ya, dia bukan TKI bang. Dia pengakuan tadi waktu kami wawancarai di Polres, dia disuruh oleh pria tersebut yang dipanggil Mamak untuk mengambil barang narkotika tersebut. Kami tanya juga bang, berapa kamu dibayar untuk mengambil narkotika ini? Tidak ada bang, karena dia dimodalkan hanya uang sekitar 300.000 dan ongkos untuk ke Malaysia bang. 300.000 itu pun untuk membeli narkotika Blue Ice tersebut bang, sampel itu. Jadi dia begitu pulang hanya memegang uang 100.000 rupiah bang. Gitu, bang. Yang penting dia keluar jalan-jalan ke luar negeri ya. Ada di CV-nya. Kok itu nggak ada paspor ke Malaysia? Enggak, masuk ilegal ya kan ya? Untuk yang ini dia masuk secara legal bang. Legal. Dari Teluk Nibung ini kan sekarang udah buka ke Port Dickson. Port Dickson. Dia menggunakan pelabuhan Teluk Nibung ke Malaysia, pulang juga dari Port Dickson pulang ke Teluk Nibung bang. Namun saat di Teluk Nibung ini dia ditangkap gitu. Berarti kan ketahuan dari paspornya berapa kali dia pergi. Berarti pakai paspor ya dia? Pakai paspor bang. Makanya itu tadi Bea Cukai pertama kali menyelidiki dari perjalanannya yang di paspor tersebut bang. Nah mereka mencurigai ini ada apa gitu. Berarti sudah sering dong kelihatannya Liv. Kalau dari paspornya itu kan ada jejak-jejaknya kan, rekam-rekamnya. Ada stempelnya. Ya, pengakuan dari Bea Cukai memang dari stempel-stempel itu ada yang dicurigai oleh pihak Bea Cukai ini merupakan yang sering terjadinya masuk-masuk barang ilegal gitu bang. Dan juga barang-barang terlarang. Sehingga dilakukan penyelidikan dan ditemukan narkotika jenis sabu tersebut bang. Teringatnya waktu kalian wawancara dia sudah turun atau masih tinggi Liv? Ya, kami wawancara tadi bang, karena kan tadi kan sempat kami bilang juga, kok waktu ditanya polisi kita ketawa, sekarang kok nunduk kau.
Ya bang, udah sadar kata gitu. udah hilang biusnya. Baik Lip, terima kasih Lip atas laporannya. Kami tunggu perkembangannya. Selamat sore. Selamat sore bang, selamat sore bang Daniel, selamat sore Medan. Oh berarti kita salah tadi. Mama itu bukan orang tua ya. Iya, mama itu paman, om gitu ya. Om ya, seperti kita saling menyapa lah gini mak gitu kan, bukan ibu berarti ya. Dia pun dia ngomong itu kan di Sumut ya. Dia bilang mama ya kan, kita ada korelasinya tadi dia dari Sumatera Barat ya. Iya. Pas tengok Sumatera Barat rupanya mama paman. Oh iya. Cuma waktu dia apa itu dia lagi tinggi katanya 1 hari 1 malam ya. Gila. Mungkin dia pun baru sekali enggak. Nah itu tadi kalau aku nggak yakin sih, nggak yakin aku dia apa namanya mau coba katanya mau pakai enggak, pasti ada apanya itu. Dan enggak lagi mau sabu, kalau dicoba itu ribet ya bang, ribet bakar lagi, kasih ini lagi kan. Makanya ada pemain juga kawan ini. Iya. Masa bakar sendiri bisa. Iya. Dan apanya itu apa namanya rekam jejak stempelnya kan sudah banyak kan. Padahal dia mengaku baru sekali ini aku ke Malaysia, padahal udah banyak. Aduh bingung juga. Oke, baik itu tadi. Tapi ini lucu memang ya. Mana? Ini. Siri ini. Iya. Ditanya kata-kata dari mama. Dari mama. Hampir salah sangka kita pikir dari ibunya. Orang tua ya. Anak durhaka nih bilangnya. Baik, itu Selamat Sore Medan hari ini 3 berita yang kita sampaikan tadi. Yang pertama terkait dengan maling seng di peternakan yang meninggal. Seng dan broti ya, kayu broti di satu peternakan milik almarhum Samsul Arifin. Ketangkap dan kepergok, dan kemudian ketika hendak ditangkap terjadi semacam pergulatan lah dengan para penjaga peternakan, dan para penjaga itu menurut cerita istri salah satu diantaranya ini Pak Gunawan, istrinya untuk melumpuhkan aja. Ya, dia hanya untuk melumpuhkan pelaku, bukan untuk membunuh katanya, tapi naasnya sabetannya kedalaman barangkali, dan itu membuat pendarahan hebat di kaki sebelah kiri si pelaku, dan akhirnya pelaku meninggal dunia. Nah, para penjaga ini 3 orang tadi saat ini sudah ditahan di kantor polisi dan dikenakan status tersangka. Nah, kita akan menunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini. Kemudian yang kedua tadi adanya penangkapan harimau. Sebenarnya ini salah tangkap juga nih. Salah tangkap karena mau nangkap babi hutan, tapi ke dalam jebakan babi hutan itu justru harimau yang masuk ke sana dan berukuran cukup besar tadi. Dewasa lah. Iya, berbobot sekitar 80 kg ya, cukup besar. Dan harimau ini saat ini sudah dibawa oleh BKSDA ke Tapanuli Selatan untuk dirawat ya lebih lanjut, dan sebelumnya mungkin nanti akan dilepas liarkan lagi ke habitatnya. Menunggu kondisi membaik, karena tadi disebutkan bahwa kakinya yang sebelah kanan tadi maling tadi sebelah apa? Kiri. Nah, ini kakinya sebelah kanan terluka karena jebakan babi hutan. Nah, yang ketiga tadi RE ini RE bukan RE yang itu pejabat teras itu. Ini RE yang bandar, bandit dan geblek juga. Yang jalan-jalan bawa jalan-jalan. Dia mengambil sampel, luar biasa nih. Mencicipi kan. Luar biasa benganya kalau menurut aku. Cuma dikasih duit 300.000 menurut dia ini ya, ini menurut dia nih. 300.000 itu pun untuk beli sampel. Dia bawa pulang cuma 100.000. Cuma 100.000. Dipakai kawannya pinjam 100. Pinjam 100 habis. Selesai. Nah, itu berita yang kita sampaikan hari ini yang mendapat perhatian cukup besar di portal kita ya. Ya, untung dapat perkembangan dari RE ini. Ya ikut juga lah yang lain-lain kan, dia juga dikorbankan. Mama tadi pelakunya sebenarnya. Mama pelakunya kan. Iya. Oke, sampai di sini kita ada yang lain mau disampaikan? Ada. Atau PSMS kemarin? Itu
yang katanya Persatuan Sepak Bola Mainsri ya. Mainsri terus. Nah, ada perkembangan juga dari PSMS kemarin, supporter sudah bersuara lebih lantang sekarang meminta apa istilahnya Pak siapa namanya dari SMAC? Pak Lawrence. Pak Lawrence dibilang ini harus ada revolusi manajemen. Ya. Memang dari sebelumnya juga mereka sudah gaungkan ini. Sudah minta itu dari pas Edi Rahmayadi Cup kemarin kan. Ya. Revolusi ini tidak bisa dibiarkan lagi. Kalau syukur-syukur nih PSMS kalau begini-begini aja bertahan di Liga 2. Salah-salah jatuh ke Liga 3 nih. Ya, itu kita takutkan. Kalau begini ya kan. Karena nanti di putaran kedua tuh mainnya lebih banyak di luar kan daripada di dalam. Ya, aku lihat tadi di video dan di foto-foto juga Pak Lo telah turun dan bawa apa poster-poster. Ya, sudah mulai membuka baju lagi. Seperti bertahun-tahun yang lalu. Biasanya kan rapi, ini kan udah buka baju berarti udah was-was lah ya. Udah was-was. Kalau Pak Lo sudah buka baju dan sudah basah-basahi kepala itu agak harus diwaspadai. Oke. Jadi apalah, tolak ukur lah untuk pengurus lebih profesional lagi ya. Iya. Oke. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, nunggu tebas lah nanti kita bahas. Iya. Tapi besok nggak sama kita ya, sama yang mana besok? Siapa yang mana? Pilih apa? Oh, yang ini. Yang kecil? Iya, cepu-cepu. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.